Om Swastiastu, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman D1 semuanya. Semoga di hari ini semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang manajemen kompensasi. Nah, sebelum kami membahas tentang materi manajemen kompensasi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nah, ini sudah ada foto-foto kami yang ganteng-ganteng. Nah, yang pertama IKD Agus Aditya Kusuma, yaitu saya sendiri, NPM 1833121478. Nah, di samping saya ada teman saya Putu Diki Ari Pratama dengan NPM 1833121357, dan yang terakhir ada Agus Widiarte dengan NPM 1833121337. Nah, teman-teman, sekarang kami akan membahas tentang manajemen kompensasi. Nah, sebenarnya gimana sih itu manajemen kompensasi, dan penting nggak manajemen kompensasi ini di perusahaan? Terus kalau nggak ada manajemen kompensasi, gimana sih jadinya? Nah, untuk lebih serunya, kami mohon teman-teman untuk menyimak video yang kami buat dengan sebaik-baiknya agar teman-teman tidak bingung. Baik, materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Agus Aditya NPM 478. Materi pertama yaitu penemuan penelitian atas insentif organisasional. Ketika membahas manajemen kompensasi, setiap perusahaan pastinya memiliki tata cara maupun tata kelola untuk meningkatkan suatu kinerja perusahaan agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam manajemen kompensasi ini terdapat insentif, di mana insentif merupakan tambahan penghasilan berbentuk uang, barang, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja bagi karyawan. Baik, pastinya teman-teman sudah ketahui yang merupakan rahasia umum dari insentif, bahwa insentif ini merupakan bonus yang dikejar-kejar mayoritas pekerja. Jelas bahwa tujuan atau fokus utama insentif adalah untuk memotivasi karyawan dan membuat karyawan merasa lebih dihargai ketika bekerja. Ketika terdapat suatu insentif yang ditetapkan oleh perusahaan, maka karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut akan termotivasi untuk bekerja mencapai target capaian yang ditentukan perusahaan. Nah, saat itulah karyawan-karyawan akan termotivasi untuk bekerja. Bagi semakin tinggi motivasi kerja karyawan, maka semakin bagus kinerja karyawan. Nah, hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga perusahaan ini dapat untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, di mana perusahaan dalam menetapkan insentif ini tidak boleh asal-asalan. Kenapa? Karena kalau skala prioritas kerja perusahaan terhadap pegawai itu tinggi, sedangkan insentif yang diberikan rendah, maka motivasi yang berdampak pada karyawan itu akan rendah. Kenapa? Karena pekerjaannya itu terlalu berat, terus insentifnya itu tidak seberapa, maka motivasi untuk bekerja dari karyawan itu akan rendah. Jadinya itu tidak akan berpengaruh, maksud saya itu akan berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Jadi ketika standar kerjanya itu tinggi, insentifnya harus menyesuaikan, tidak boleh. Nah, itu pun kalau standar kerjanya terlalu tinggi, insentifnya tinggi, itu bagus, tetapi harus dengan perhitungan yang matang. Karena
bagaimanapun pemberian insentif ini tidak boleh merugikan perusahaan seperti itu. Jadi itulah kenapa pemberian insentif itu bersifat penting bagi karyawan tapi tidak boleh merugikan bagi perusahaan. Jadi manajer dalam manajemen kompensasi ini harus betul-betul berpikir bagaimana cara memberikan insentif yang efektif dan efisien bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Suatu insentif yang positif atau penghargaan adalah suatu hasil yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individual. Sebaliknya, insentif yang negatif atau hukuman adalah suatu hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan tersebut. Nah, penelitian atas insentif cenderung mendukung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman. Jadi ketika ada reward dan punishment, individu-individu itu cenderung tertarik di reward atau penghargaan untuk meningkatkan motivasinya ketimbang menerapkan hukuman. Walaupun reward dan punishment ini wajib diterapkan dalam suatu perusahaan, tapi ketika mereka ada dua pilihan, penghargaan atau hukuman, mereka lebih memilih penghargaan. Jadi ketika ada penghargaan, mereka motivasinya itu semakin tinggi. Tapi ketika ada hukuman itu belum tentu terpengaruh karena ada kalanya ketika melihat nominal ataupun insentif, mereka tuh lebih bersemangat daripada akan kalau tidak bekerja ini hukumannya loh. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Yang ketiga ada jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting. Yang keempat ada individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Yang kelima, insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan dan umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Jadi, pemberian insentif ini tidak akan efektif ketika periode umpan baliknya itu panjang. Seperti seandainya target capaiannya sudah hari ini sudah tercapai, tapi pemberian insentifnya ini 1 minggu lagi ataupun 2 minggu lagi. Nah, hal itu akan membuat jenuh karyawan sehingga kinerja dari karyawan itu akan menurun seperti itu. Nah, terus yang keenam, motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa sesuatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Seperti yang saya tadi katakan bahwa pemberian insentif itu tidak boleh pemberian insentif itu harus setara dengan target capaiannya. Ketika target capaian tinggi, insentifnya tinggi. Ketika target capaian rendah, insentifnya rendah. Kenapa? Karena ketika target capaiannya rendah, insentifnya tinggi, maka motivasi bekerja seorang karyawan itu tidak akan meninggi. Kenapa? Karena standar kerjanya itu masih di bawah rata-rata sedangkan insentifnya besar. Nah, ini juga akan merugikan perusahaan seperti itu. Terus yang terakhir, insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka anggaran. Baik, materi yang kedua yaitu karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Nah, yang itu terdiri dari dua bagian yaitu rencana insentif jangka pendek dan rencana insentif jangka panjang. Baik, yang pertama akan saya bahas yaitu rencana insentif jangka pendek. Yang pertama itu ada total kantong bonus. Jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam suatu tahun tertentu disebut dengan kantong bonus. Nah, jadi dalam suatu rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memberikan suara atas rumus yang
akan digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Rumus ini biasanya berkaitan dengan profitabilitas secara keseluruhan di tahun berjalan. Dalam memuaskan besarnya kantong ini, masalah yang penting adalah untuk memastikan bahwa kompensasi total yang dibayarkan kepada para insentif adalah kompetitif. Yang kedua ada carryover. Bukannya membayar jumlah total dalam kantong bonus, rencana tersebut mungkin memperbolehkan dilakukannya carryover tahunan atas sebagian dari jumlah tersebut yang ditentukan oleh rumus tersebut, di mana setiap tahun komite dari Dewan Komisaris memutuskan beberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Di mana metode ini menawarkan dua keuntungan, yaitu yang pertama, metode tersebut lebih fleksibel. Kenapa bisa dikatakan lebih fleksibel? Karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan Dewan Komisaris dapat menggunakan penilaian mereka sendiri. Terus yang kedua, metode tersebut dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Nah, tapi kerugian dari metode ini adalah bahwa bonus kurang berhubungan secara langsung dengan kinerja karyawan saat ini. Terus yang selanjutnya, bagian dari rencana insentif jangka panjang adalah kompensasi ditunda. Nah, dalam sistem ini, sistem insentif jangka pendek, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh. 4/5 sisanya dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Nah, di mana metode pembayaran ini menawarkan beberapa keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun mendatang. Iya, karena kompensasi yang tahun ini itu bisa dibayarkan tahun mendatang, seperti itu. Yang kedua, pembayaran yang ditunda meratakan pendapatan kas manajer karena dampak pergeseran musiman dalam laba akan dirata-ratakan dalam pembayaran tunai. Yang ketiga, seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan penghasilan pensiun, tetapi juga memberikan keuntungan pajak karena pada saat pensiun tarif pajak akan tidak sama seperti tarif semasa kerja, yaitu tarif pajaknya pasti akan lebih rendah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kerangka waktu penundaan mendorong para pengambil keputusan untuk berpikir secara jangka panjang. Jadi ketika kompensasinya ditunda, mereka juga pasti akan berpikir bagaimana meningkatkan kinerja mereka sampai kompensasinya itu harus didapat, seperti itu. Maka mereka akan semangat kerja mereka juga pastinya akan terjaga. Nah, di mana kerugian dari rencana bonus ditunda ini adalah rencana tersebut tidak dapat membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun bonus tersebut diperoleh. Nah, demikian tadi untuk rencana insentif jangka panjang. Yang kedua yaitu ada rencana insentif tadi rencana insentif jangka pendek. Nah, dan sekarang ada rencana insentif jangka panjang. Yang pertama itu ada opsi saham. Nah, suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan pada harga
yang disetujui pada tanggal pemberian opsi. Nah, manfaat yang memotivasi atau motivasional utama dari rencana opsi saham adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Nah, di mana manajer tersebut hanya akan memperoleh keuntungan jika ia menjual saham tersebut pada harga yang melebihi harga yang dibayarkan untuk saham tersebut. Terus yang kedua itu ada saham fantom. Nah, suatu rencana saham fantom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Nah, jadi di mana di akhir periode yang telah ditentukan, eksekutif tersebut berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi dinilai dari pasar saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Nah, suatu rencana fantom tidak memiliki biaya transaksi. Nah, ini berbeda dengan opsi saham yang memiliki biaya transaksi. Nah, terus yang ketiga ada hak apresiasi saham. Nah, di mana hak apresiasi saham ini merupakan suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Nah, jadi sekarang pemberian penghargaan, sekarang kita diberikan penghargaan. Nah, hak apresiasi saham itu akan didapatkan di suatu tanggal tertentu di masa depan. Jadi tidak semata-mata sekarang langsung didapatkan, tapi akan didapatkan di suatu tanggal yang ditetapkan di masa depan. Nah, terus ada yang berikutnya adalah saham kinerja. Nah, suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah dilampaui atau telah terpenuhi. Biasanya cita-citanya ini adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba per saham selama periode 3-5 tahun. Nah, jadi saham kinerja ini mungkin yang didambakan seorang manajer ketika mereka itu dapat meningkatkan akuntabilitas ataupun kinerja dari perusahaan. Nah, ini juga termasuk insentif kan ini. Ini termasuk insentif yang wow bagi seorang manajer, karena mungkin ini merupakan satu yang diidam-idamkan oleh suatu manajer. Ya, yang terakhir itu ada unit kinerja. Dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu lebih tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Diki Ari. Untuk waktu dipersilakan Diki. Perkenalkan, nama saya Putu Diki Ari Pratama, NPM saya 357. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat ini dimotivasi untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Akan tetapi, sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat diukur. Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Dan dalam kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Sikap umum CEO terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dari presentasi ini. Dan untuk materi berikutnya yaitu insentif untuk manajer unit bisnis, di mana insentif untuk manajer unit bisnis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada jenis insentif.
Beberapa insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan sosial. Insentif keuangan ini mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas. Insentif psikologis dan sosial meliputi kemungkinan promosi, tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik dan pengakuan. Yang nomor 2 ada pengukuran bonus relatif terhadap gaji, di mana ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap atau gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel dalam total kompensasi manajer. Paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini menekan pada gaji dan bukan bonus insentif. Dan yang ketiga itu ada tingkat batas. Suatu rencana bonus mungkin memiliki tingkat batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Untuk batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas tersebut dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Dan untuk yang keempat ada dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Dan yang kelima yaitu kriteria kinerja. Jika unit bisnis tersebut adalah pusat laba, memilih kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan perlu dibuat 3 area. Yang pertama, definisi laba, yang kedua definisi investasi, dan yang ketiga, pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan EVA. Dan bagian yang terakhir, pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat, seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut, atau dengan suatu gabungan antara keduanya, hanya mendalilkan pada rumus yang objektif memiliki beberapa keuntungan yang jelas. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agus Widiarta, NPM 337 dari kelompok 9 akan membawakan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu yang terakhir teori agensi. Baik, di mana yang pertama itu ada konsep. Hubungan agensi adalah ada ketika salah satu pihak menyewa pihak lain atau agen untuk melaksanakan suatu jasa, dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan agen tersebut. Dalam suatu koperasi, pemegang saham merupakan prinsip dan CEO adalah agen mereka. Pemegang saham menyewa CEO dan mengharapkan ia untuk bertindak bagi kepentingan mereka. Selanjutnya yang kedua ada perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi. Prinsipal di pihak lain diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada tidak dapat diamatinya tindakan agen. Perbedaan preferensi yang terkait dengan kompensasi dan tambahan timbul manakala prinsipal tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen, karena prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi tentang kinerja agen. Prinsipal yang tidak pernah
dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Dan yang terakhir ada mekanisme pengendalian. Para penganut teori ini menyatakan bahwa ada dua cara utama untuk menangani masalah-masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi, yaitu yang pertama, pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Dan yang kedua ada kontra insentif. Prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan referensi dengan menetapkan kontra insentif yang sesuai. Baik, sekian materi dari kelompok kami, kelompok 9 mengenai tentang manajemen kompensasi. Pastinya banyak kekurangan dari presentasi yang kami bawakan. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, salah ketik di materi dan PPT kami yang tadi kami presentasikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, sampai bertemu kuliah tatap muka yang kita idam-idamkan. Semoga semuanya sehat. Pokoknya tetap semangat, tetap penuhi protokol kesehatan. Salam sehat dari kelompok 9. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.